Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus lalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripada engkau. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat ini kepada orang itu. Lalu dengan malu engkau harus pergi, pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di tempat yang lebih terhormat. Dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan semua orang yang makan bersamamu. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Lalu Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi profisiat, karena hari ini sebenarnya merayakan pesta pelindung ya, Santa Monica. Tapi karena bacaan ini hari Minggu, maka kita mengikuti hari besarnya. Tapi kita sudah menjalani Triduum, kalau saya dengar ya, Triduum. Menilik Santa Monica, pelindung paroki ini, saya merefleksikan bahwa setiap keluarga punya persoalan masing-masing, entah dengan anak, entah dengan orang tua. Dan persoalan ini ketika kita menjalani begitu besar, apalagi kalau berkaitan dengan masalah iman, seperti yang dialami oleh Ibu Monica. Agustinus mengikuti aliran yang lain, bukan Kristen. Patrisius suaminya juga bukan orang Kristen, dia juga orang yang tidak bisa diteladani. Tapi justru ada Ibu Monica yang senantiasa diberikan oleh Tuhan menjadi pendoa bagi mereka. Tentu kita bisa membayangkan keluarga kita masing-masing punya problem, entah dengan anak. Ketika orang mengatakan, Romo saya sudah gagal, saya sudah mendidik dia sesuai janji perkawinan saya, dari hari ke hari, dapat jodoh di luar, pindah, merasa gagal. Atau, aduh Romo, ini suami atau istriku kurang bisa diteladani. Dia yang dulu saya pikir menjadi seorang
pemimpin keluarga yang mengarahkan visi keluarga ini ke arah Katolik, kok ya kurang relasinya dengan Allah, tidak pernah ke gereja dan sebagainya. Problem semuanya. Tapi justru ketika kita dihadapkan banyak problem, kita sebenarnya diuji, digembleng iman kita. Kita punya contoh Ibu Monica ini, datang ke hadapan Tuhan dengan segala cucuran air mata, kerendahan hati, karena kita tidak mempunyai keluarga yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Tetapi dengan kerendahan hatinya, dia menyerahkan, berdoa terus-menerus, ditempa dari hari ke hari, bertahun-tahun. Dan hasilnya memang Agustinus balik mengikuti iman Kristus dan menjadi pujangga gereja. Begitu juga dengan suaminya. Maka doa itu merupakan ungkapan iman, ungkapan kerinduan kita kepada Tuhan jika kita mempunyai semangat kerendahan hati. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini mengetengahkan tentang sifat kerendahan hati. Ibu bapak saudara-saudari, ketika saya menjadi imam awal-awal, lalu diajak, ya dimintalah asistensi di salah satu paroki. Lalu saya mengajak seorang supir. Nah, supir ini kan sama-sama pakaian batik ya, tapi karena badannya lebih gede daripada saya gitu ya. Udah sama-sama pakai batik. Ke stasi, bukan stasi sini ya, stasi yang sana. Nah, ke sana ketika turun, umat stasi yang hadir itu sudah menyambut supir saya. Nah, mari Romo, gitu kan? Ini Romo, nanti di depan aja Romo ya, di depan. Oke, sakristinya itu di sana Romo nanti kalau misalnya. Saya tuh bingung loh, sing Romo iki sapa ya? Mungkin karena badan saya kecil dan kelirunya kenapa enggak saya pakai jubah saja atau pakai baju kolar sehingga diketahui. Tapi umat memperhatikan supir saya yang badannya agak gemuk gitu ya, sudah memang pantas jadi Romo karena daripada saya masih itu muda. Nah, justru ketika saya ikut ke sakristi, salah satu umat yang ngomong, Mas, itu Romonya sudah masuk kok. Nanti itu bisa di sana pintunya di depan. Loh, iya Pak, saya Romonya. Loh, itu siapa tadi? Supir saya Pak, yang ngantar itu peralatan misa. Gitu. Oh, ya minta maaf kayak gitu. Nah, pengalaman itu, ya menarik bagi saya ketika menjadi Romo awal-awal gitu. Maka saya berdoa, Tuhan semoga saya itu bisa gemuk gitu ya, malah perutnya ya maju gitu. Wah, susah. Nah, semangat kerendahan hati itu juga melihat, merefleksikan bagaimana Allah yang turun dari surga untuk menjadi manusia. Semangat mengosongkan diri untuk melayani, bukan berebut kekuasaan, kedudukan seperti yang diajarkan oleh dunia. Bapak Ibu tadi kalau mendengarkan bagaimana Yesus diundang ke perjamuan makan gitu, terus orang itu berebut pengen duduk di depan, pengen merasa bahwa aku ini loh yang terhormat, aku ini loh yang patut dihormati. Tapi Yesus mengajarkan ketika diundang harus merasa ya di belakang dulu. Nanti kalau memang tidak ada yang yang mengisi, pasti Anda akan diminta ke depan. Biasanya gitu ya. Dalam acara-acara entah lingkungan, misalnya depannya kosong tuh. Terus MC-nya pasti ngomong, Bapak Ibu yang berada di belakang tolong maju ke depan. Nah, Anda kan terhormat toh. Nah, tidak harus nunggu ada romonya apa tidak. Karena apa? Karena Anda diundang. Tapi jangan sampai berpikiran bahwa
sesuai Injil. Kalau diundang duduknya belakang semua gitu. Dia terus sopo sing di depan gitu ya. Bukan itu maksudnya. Karena yang mau dia ajarkan oleh Yesus kepada kita dan para muridnya adalah semangat kerendahan hati. Bukan semangat tinggi hati merasa bahwa akulah segalanya. Aku ingin dihormati, tetapi tidak mau menghormati, melayani dan sebagainya. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, memang semangat kerendahan hati ini selalu berkaitan dengan ego kita yang senantiasa ingin dihargai, dipuji dan sebagainya. Karena kan zaman medsos itu kan mengarahkan kita ke arah sana, diapresiasi apapun, bahkan berlomba-lomba untuk status kita. Tetapi semakin tinggi status kita, entah menjadi apapun aparatur negara, hendaknya semangat kerendahan hati itu dibawa. Karena dengan semangat kerendahan hati, keutamaan lain itu akan ikut. Kebijaksanaan, kesabaran, apapun itu akan ikut. Karena kerendahan hati itu bagaikan humus, tanah yang tumbuh subur. Kalau Anda menanam, pasti akan tumbuh berbuah dalam kebaikan, dalam itu tadi kedewasaan iman. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, kita mohon rahmat Tuhan di hari ini pada pesta itu ya Santa Monica, agar semakin diberi kerendahan hati, supaya kita semakin lebih dekat dengan Tuhan, supaya kita mampu melayani, bukan untuk mengejar kedudukan, tempat yang untuk ukuran dunia harus diperjuangkan. Tetapi apapun profesi kita, semangat kerendahan hati membuat kita menjadi berkat bagi sesama.